Halo Teknolovers, Papua Nugini atau yang sering disingkat PNG, sedang berada dalam fase yang benar-benar tidak stabil. Negara yang berbagi pulau Papua dengan Indonesia itu diguncang kerusuhan besar yang awalnya terlihat seperti masalah internal birokrasi. Tetapi kemudian berubah menjadi krisis keamanan yang nyata. Titik awalnya adalah pemogokan dan yang mogok bukan buruh pabrik atau pekerja sektor informal, melainkan aparat bersenjata, tentara, polisi, hingga sipir penjara. Pemogokan ini dipicu oleh pemotongan gaji yang disebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Bagi publik, pemotongan upah mungkin terdengar seperti isu ekonomi biasa, namun ketika yang terdampak adalah aparat yang memegang senjata, menjaga penjara, dan mengamankan jalanan, efeknya bisa jauh lebih berbahaya. Begitu rantai komando terganggu dan kepercayaan aparat terhadap pemerintah menurun, satu percikan kecil saja cukup untuk membuat situasi meledak. Dan itu yang terjadi. Aksi protes yang semula berjalan seperti unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan. Kerumunan melebar, penjarahan terjadi. Toko-toko diserbu dan kekacauan meluas dengan cepat di pusat-pusat aktivitas warga. Di ibu kota Port Moresby, situasinya mencapai titik paling brutal. Pemerintah Papua Nugini kemudian menetapkan kondisi darurat nasional selama 14 hari, terhitung sejak Kamis, 11 Januari, setelah kerusuhan dan penjarahan dilaporkan menyebabkan 16 orang tewas di Moresby. Penetapan kondisi darurat ini menunjukkan dua hal. Pertama, pemerintah menilai ancaman telah melewati batas gangguan ketertiban biasa. Kedua, pemerintah mengakui bahwa aparat di lapangan tidak sepenuhnya bisa diandalkan pada fase awal krisis, karena justru kelompok aparat itulah yang memulai pemogokan. Dalam situasi seperti ini, negara berada di persimpangan, menenangkan aparat sambil menertibkan kerumunan, dua target yang seringkali saling bertabrakan. Kerusuhan di PNG juga memunculkan kekhawatiran khusus bagi sebagian warga Indonesia, bukan karena PNG akan menyerang Indonesia, melainkan karena ada kesalahpahaman yang masih sering muncul di masyarakat. Sebagian orang masih keliru mengira Papua Nugini adalah bagian dari Indonesia. Penyebabnya biasanya sederhana, namanya mirip, dan lokasinya sama-sama di Pulau Papua. Tetapi, kesalahan persepsi ini bisa berbahaya karena dapat memicu informasi yang simpang siur, bahkan menumbuhkan narasi yang tidak akurat saat situasi krisis terjadi di negara tetangga. Padahal, meskipun Papua dan Papua Nugini berada di pulau yang sama, keduanya adalah entitas yang berbeda total, beda negara, beda jalur sejarah, beda sistem pemerintahan, dan beda identitas nasional. Agar tidak keliru lagi, kita perlu memegang garis pemisah yang jelas. Berikut adalah 5 perbedaan utama antara Papua dan Papua Nugini yang penting diketahui. 1. Sejarah penjajahan berbeda. Perbedaan pertama yang paling mendasar adalah sejarah kolonialnya. Jalur penjajahan Papua dan Papua Nugini tidak sama, dan perbedaan ini membentuk arah hidup masing-masing wilayah sampai hari ini. Pada masa Perang Dunia I, Pulau Papua terbagi dalam pengaruh beberapa kekuatan Eropa. Wilayah barat dikuasai oleh Belanda, sementara wilayah timur berada dalam pengaruh Inggris, dan wilayah utara pernah dikuasai oleh Jerman. Pembagian pengaruh ini bukan hanya soal peta, tetapi soal administrasi, aturan, pendidikan, dan struktur sosial yang dibentuk oleh penjajah. Wilayah yang kemudian menjadi bagian Indonesia adalah wilayah barat yang berada di bawah Belanda, sementara wilayah timur dan wilayah utara berkembang sebagai entitas yang kelak menjadi Papua Nugini. Dengan kata lain, sejak awal abad ke-20, jalur sejarah kedua wilayah ini sudah dipisahkan oleh kekuatan kolonial yang berbeda, dan efeknya terasa hingga sekarang. 2. Waktu kemerdekaan tidak sama. Perbedaan kedua terlihat dari waktu dan proses kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tetapi Papua baru resmi bergabung dengan Indonesia pada 1 Mei 1963. Artinya, Papua melewati fase transisi politik yang berbeda dibanding banyak wilayah Indonesia lain, termasuk dinamika internasional dan proses integrasi yang panjang.
Sebaliknya, ketika Indonesia sudah berdiri sebagai negara merdeka, Papua Nugini masih berada di bawah administrasi Australia. PNG baru memperoleh kemerdekaan pada 16 September 1975. Yang menarik, dalam narasi umum, kemerdekaan PNG sering disebut tercapai tanpa peperangan besar, lebih banyak melalui proses transisi politik dan perubahan status administrasi. Perbedaan waktu kemerdekaan ini penting karena berpengaruh pada pembentukan institusi negara, hubungan luar negeri, bahkan cara masyarakat membayangkan identitas nasionalnya. 3. Sistem pemerintahan berbeda. Karena latar kolonialnya berbeda, sistem pemerintahan Papua dan Papua Nugini juga tidak sama. Papua Nugini sebagai bekas jajahan Inggris dan Australia menerapkan sistem monarki konstitusional dalam kerangka Commonwealth Realm secara simbolik. Kepala negara mereka adalah Raja Inggris, meskipun pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan Parlemen Nasional. Di PNG, struktur politik ini mengandung unsur warisan sistem Westminster yang menekankan parlemen dan kabinet sebagai pusat pemerintahan. Sementara itu, Papua adalah bagian dari NKRI, sehingga sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem republik sesuai Konstitusi Indonesia. Papua berada dalam struktur pemerintahan nasional Indonesia, mengikuti kebijakan pusat, dan memiliki pemerintahan daerah sebagai bagian dari administrasi negara. Perbedaan sistem ini menjelaskan bahwa PNG bukan provinsi lain di Pulau Papua. Ia adalah negara terpisah dengan arsitektur politiknya sendiri. 4. Bahasa dan keragaman linguistik. Dari segi bahasa, perbedaannya bahkan sangat terasa. Papua Nugini memiliki keragaman bahasa yang luar biasa, disebut memiliki sekitar 840 bahasa. PNG sering disebut sebagai salah satu tempat dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Namun, untuk urusan resmi, negara ini menetapkan 3 bahasa resmi, yaitu Tok Pisin, Hirimotu, dan bahasa Inggris. 3 bahasa ini digunakan dalam administrasi, pendidikan, dan komunikasi antar kelompok. Sementara itu, Papua sebagai bagian dari Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemerintahan, pendidikan formal, dan komunikasi lintas wilayah. Di sisi lain, Papua juga kaya akan bahasa daerah yang hidup dalam komunitas-komunitas lokal dan menjadi bagian penting dari identitas budaya setempat. Perbedaan ini bukan sekedar soal bahasa apa yang dipakai, tetapi mencerminkan bagaimana masing-masing wilayah membangun integrasi sosial di tengah keragaman. 5. Status kenegaraan dan identitas nasional. Perbedaan kelima adalah yang paling tegas, status kenegaraan. Papua Nugini adalah negara berdaulat. PNG memiliki pemerintahan pusat sendiri, kebijakan luar negeri sendiri, serta hubungan diplomatik langsung dengan negara-negara lain. PNG juga memiliki lembaga pertahanan dan sistem hukum nasional yang berdiri sebagai negara merdeka. Sedangkan Papua adalah wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bukan negara terpisah, tidak punya kebijakan luar negeri sendiri, dan tidak berhubungan diplomatik secara mandiri dengan negara lain. Seluruh urusan kenegaraan, dari diplomasi hingga pertahanan, berada di bawah pemerintahan Indonesia. Karena itu, menempatkan Papua dan Papua Nugini dalam satu kategori yang sama hanya karena namanya mirip adalah kekeliruan besar. Keduanya satu pulau tetapi bukan satu negara. Kembali ke kerusuhan yang sedang terjadi. Penting dipahami bahwa krisis di Papua Nugini adalah masalah domestik PNG yang bermula dari pemotongan gaji aparat, lalu berubah menjadi kerusuhan, penjarahan, dan jatuhnya korban jiwa. Dalam situasi seperti ini, informasi yang beredar perlu dipastikan tidak bercampur dengan asumsi-asumsi keliru, terutama yang menyangkut identitas wilayah Papua di Indonesia. Yang juga perlu diingat, Indonesia dan Papua Nugini bertetangga langsung. Ketika situasi keamanan PNG memburuk, dampaknya bisa terasa secara tidak langsung. Misalnya, dari sisi perdagangan lintas batas.
Mobilitas warga di kawasan perbatasan hingga arus informasi yang mempengaruhi persepsi publik. Karena itu, memahami perbedaan Papua dan Papua Nugini bukan sekedar pelajaran geografi, melainkan cara untuk menjaga nalar publik tetap jernih saat krisis terjadi di sekitar kita. Dengan pegangan yang benar, sejarahnya jelas, kemerdekaannya berbeda, sistemnya berbeda, bahasanya berbeda, dan status negaranya juga berbeda. Kita tidak akan lagi tertukar. Dan di tengah situasi yang sensitif seperti kerusuhan nasional di PNG, kejelasan pemahaman ini menjadi semakin penting agar kita tidak ikut terseret oleh kabar yang kabur, asumsi yang salah, atau narasi yang tidak akurat.